Kalau persiapan hardscape, saya sendiri kalau misalkan dalam pembuatannya mungkin 3 hari ya. Oh 3 hari, cepet juga. Kita bikin hardscape nih, kita pikirin juga gimana cara plantingnya gitu aja. Oh. Jadi letak tanamannya di mana itu sih paling utama. Kadang kan kita sering nih lihat hardscape yang sangar-sangar gitu ya. Tapi ketika pas sudah di planting jadi rusak. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel Aquair. Masih bareng gua Ais. Gue Nita. Kalian tau gak guys, juara bertahan Aquascape Indonesia siapa guys? Juara bertahan Aquascape Indonesia sekarang ada di Aqua Air. Kontes foto apa kontes live setting? Setting. Oh, kontes live setting, juara bertahan kontes live setting tuh gue tahu tuh. The Moon, kalau nama di sertifikatnya biasanya disebut panggil dirinya RDX. RDX, 3RDX. Oh, iya. Ya. Sekarang dia lagi ada di sini. Di mana? Di belakang kita. Dia udah di belakang kita guys. Dia ada di belakang kita. Dia lagi bikin ini hardscape buat nanti kontes lagi. Kemarin habis kontes bang, juara. Iya. Kemarin dia habis kontes di Kalikan Expo. Ya. Nah, nanti minggu depan itu bakalan ada lagi di Magelang. Nanti kita bakalan lihat, kayaknya dia lagi nyeting buat nanti hardscape di Magelang. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol juga kali ya sama dia. Kita Kita cari tahu guys. Dia kalau bikin hardscape buat bisa jadi juara tuh kayak gimana gitu. Iya, apa sih yang bikin dia tuh juara? Nggak geser. Kegesernya cuma 1, 2. Iya, dari 1 ke 2. Heran, ini gue bingung nih. Apa sih gitu? Jadinya gue bingung apa sih nih? Dia tuh kalau kita hitung-hitung, ini pertama kali nih setahu gua dia juara tuh di kontes kita, kontes Aquair. Itu dulu diceritain kalau sebelum kontes Kemang tuh dia juara 2. Juara 2. Iya, peringkat 2. Atau peringkat 4 gitu, lupa gue. Ntar dikonfirmasi. Kalau lu pada tahu historinya dia, tolong dikonfirmasi di komen, guys. Iya. Jadi tahu gua dia sebelum Kemang tuh juara 2. Terus pas di Kemang juara 1. Habis itu Jawa Timur kalau nggak salah. Oh, Jawa Timur. Pandaan juara 1. Terus habis itu One Champion. Juara juga tuh. Juara 1. Gila. Terus habis itu BAC. Di Bekasi. Juara 1. Terus kemarin apa namanya? Oh, IPB. Ya, Aquafest. Dia juara 2. Terus terakhir kemarin di J-Expo. 7. Itu yang kerikot sama kita ya guys. Ya, udah 7 nih. Ini yang ke-8 ke Magelang nih. Ke Magelang bikin hardscape-nya di tempat kita. Iya, bikin hardscape-nya di sini. Sambil kita kulik lagi nanti. Iya, mumpung dia lagi ada di sini, ayo kita tanya-tanyain aja nih. Dia sebenarnya bikin hardscape-nya kayak gimana, milih barangnya kayak gimana gitu. Apa sih gitu loh yang bikin dia tuh juara terus-terusan Ya, gitu. benar. Ayo kita langsung aja cabut ke belakang. Deket sih, cuma kita cut. Mau nyari yang ada kulitnya? Kulit badak.
kita sekarang udah bareng sang juara bertahan ini, Mas Demun. Mas Demun. Si paling moon. Flying to the moon. Namanya Cerin. Mas Tri RDX. Wow. Siapa Tadi yang- ini Mas, mau tanya dulu. Tadi kan kita udah ngitungin nih berapa kali naik podium. Sampai apa enggak? Pak? Udah berapa? Ayo, coba cocok nggak nih Ya. sama tadi kita? Kasih tahu. Yang pertama di Sidoarjo. Sidoarjo. Pertama kali main itu. Pertama kali main langsung dapat peringkat berapa? Dua. Peringkat 2 Itu benar. tahun berapa tuh Mas? 2020. 2020 benar. Sidoarjo peringkat 2. Banyuwangi 2. 2 juga, ini yang kedua. Terus Ketiga di Kemang itu. Kemang 3 juara 1. Ungaran. Ungaran juara 1. Pandaan. Pandaan juara 1. Gila. Cilandak juara 1. Bekasi. Bekasi juara 1. BB. IPB juara 2. G-Expo juara 1. 10 kali naik podium, 10 guys. kali juara bertahan Indonesia. Mantap. Iya. Terus sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih Mas. Ya, bisa. Mau nanya, mau ngulik gitu loh. Apa sih ini rahasianya dari Sakjane iki piye lho, semenang terus iki. Garam. Apa sih? Gak ngerti aku. Aku orang ngerti dong Mas. Oke dukun. Kalau saya kalau kontes sebenarnya juga bingung ya. Bingung juga. Saya bingung tuh dalam artian kok bisa menang tuh kadang juga bingung. Oh berarti masih nggak percaya juga ya? Iya, kadang seperti itu juga. Oh, ini Cuma beneran aku sombong. beneran seperti itu. Oh, bener. Jadi emang 10 kali itu nggak ada yang expect. Ada sih beberapa yang emang gak yakin, Ah. ada beberapa yang emang gak yakin. Oh, jadi yang, masih yang bikin gak yakin apa coba? ya. Kenapa? Yang bikin Bikin gak gak yakin? Ya mungkin dari lama-lamanya juga ya. Yang Oh. lihat pas ketika lihat hasilnya, emang semuanya pada bagus. Oh. Cuma emang kembali ke faktor keberuntungan. Oh, Dewi Fortuna. Iya, ini masih berpihak. Terus kalau untuk persiapan hardscape nih Mas, kalau misalkan kontes itu kan biasanya untuk persiapan hardscape-nya itu berapa lama? Kalau persiapan hardscape, saya sendiri kalau misalkan dalam pembuatannya mungkin 3 hari ya. Oh, 3 hari, Iya. cepet Nanti, juga. selanjutnya itu tinggal proses perendaman, proses Oh, nah ini tips yang apa ya? Mungkin Penting. beberapa orang jarang Praktekin. memperhatikan. Iya, benar. Gitu. Jadi sebelum kontes hardscape jadi itu direndam dulu. Iya, biasanya dulu. Berapa hari, Mas? Tergantung kayu yang dipakai sih. Oh, Bisa tergantung kayu. seminggu, 2 minggu bisa. Oh jadi persiapannya itu jauh-jauh hari itu cuman apa ya? Iya. Persiapan hardscape-nya kayak ngerendam gitu. Iya, lamanya jadi di perendaman hardscape. Oh. Daripada kayu yang bisa pakai yang kayak ini nih, yang trainel nih. Ah. Ya kan? Ini biasanya kalau emang mepet, ini pakai pakai lem di full chop lem nih. Oh, dicor. Oh, jadi biar nggak keluar si tanin-taninnya Iya, itu benar. ya. Oh. Itu salah satu Iya. trik tips and trik lagi. Salah satu trik pemborosan lem. Terus Ada kembali. mau nanya nih Mas, ya kita kan suka merhatiin gitu ya, kayak apa ya, hardscape kontestan, kayak temen-temen yang lain kayak gitu kan, beberapa itu kan selalu ada yang punya apa ya, gaya baru gitu. Iya, benar. Kalau Mas Tri ini kita lihat nih kayaknya modelnya tuh selalu pohon. Iya, gitu. benar. Itu menghemat tanaman stem kah gitu? Apa gitu Mas? Bukan. Alasannya kenapa tuh Mas? Karena saya sendiri dari dulu sebenarnya orang traveling adventure ya. Oh. Pendaki lah, pendaki, main hiking. adventure. Hiking. Nah itu kan sering tuh melihat kayak hutan-hutan. Sekarang kan juga bahkan waktunya berkurang untuk hiking. Oh. Ya udah kita ciptakan aja di dalam akuarium. Oh, jadi Yang dari sekiranya- imagination ya? Nah, yang sekiranya bisa kita lihat lah selalu. Jadi emang sebenarnya referensinya Mas Tri ini udah banyak ya, karena dulu sering hiking. Iya benar. Jadi referensinya ini tuh dia dari alam langsung gitu kan. Terus diaplikasikan di dalam akuarium, Iya. di landscape gitu. Terus ternyata alasannya bukan untuk menghemat budget untuk stempel. Iya. Cuma Tapi emang memang konsep, selera, iya selera konsepnya selera memang juga. seperti itu dan memang karakternya itu ya seperti itu
itu gitu. Dan setiap hardscape yang dibuat ini emang nggak pernah gagal. Jadi kita udah dapat tips nih. Iya. Pertama rendam hardscape. Terus abis itu kalau misalkan pakai kayu trinil tadi dicor pakai lem. Terus abis itu pemilihan tanamannya gimana Mas? Biasanya pakai moss apa? Kalau moss biasanya kan saya pakai yang webeng lokal tuh. Jadi Webeng webeng lokal. lokal dari Jember sih biasanya. Jember. Nah, itu yang ibaratnya gini aja, kalau kita mau planting dengan pakai moss, gunakan moss yang sekiranya cocok dengan yang kita buat aja. Misalkan kayak pohon. Ya, kalau kita pakai yang jenis yang terlalu daunnya terlalu besar juga nggak terlalu cocok juga. Nggak cocok. Dilihat juga nggak enak. Jadi yang bisa kita pakai aja sih sebenarnya. Soalnya setiap orang pasti beda-beda nih caranya kan. Cuma sampean itu ada teorinya apa emang cuma feeling aja? Oh enggak, kalau teori nggak ada sih sebenarnya. Oh. Jadi Iya. langsung sat. Langsung aja praktekkan di sini, coba kalau itu dilihat enak dipandang, ya berarti sih kita cocok gitu. Berhasil juga. Nah, itu berarti mungkin ada hubungannya sama yang tadi Mas Ri sering traveling, terus sering ngeliat-ngeliat di alam gitu, jadi dia bisa kebayang gitu, ini enak, ini enggak, itu mungkin bisa jadi pengaruh juga. Kalau mau lihat karya-karya saya ini, rata-rata semua menyerupai dengan penyanyi Panggil Prayogi. Oh. Jadi itu Inspirator. Inspirator. Tetap Mas Jo nomor 1 ya. Juara dunia. Nah, Mas, ini kan pas kayak tadi milih hardscape kan seadanya tuh. Iya. Ya kan? Seadanya, barang seadanya dibentuk jadi yang luar biasa lah, menjadi karya yang nilainya tinggi gitu. Setiap membuat itu ada nggak pernah nemuin kendala atau gimana? Oh iya, benar. Kalau kendala pastinya ada, ya kan? Ya mungkin emang nomor 1 bahan sih biasanya yang bikin kita kendala. Ya. Nah. Terus setelah itu alat yang dipakai juga biasanya jadi kendala. Misalkan kayak santik gini kan keras. Terus kita pakai cuma gergaji besi. Itu gajinya bisa 1 jam itu kan. Gergaji, buat gergaji doang 1 jam. Sebenarnya itu yang kendala paling utama kalau saya ya, masalah gergaji itu. Ya, kalau untuk konsep sih kita yang penting ada poin-poin yang harus kita dapat aja sih. Berarti kalau di sini pakai gergaji mesin ini enak banget, Mas. Enak malah penunjang utama. Kalau pakai gergaji besi kayaknya Santiki gergaji sejam mau masang udah males. Pokoknya gini aja, kalau misalkan kita bikin hardscape nih, kita pikirin juga gimana cara plantingnya gitu aja. Jadi letak tanamannya di mana itu sih paling utama. Kadang kan kita sering nih lihat hardscape yang sangar-sangar gitu ya. Tapi ketika pas sudah di planting jadi rusak gitu. Jadi itu yang perlu teman-teman pikirkan semua. Benar-benar. Karena memang banyak tuh malah jadi bagusan hardscape-nya kan pakai tanaman, mendingan polos saja gitu ya Pak. Tapi emang benar sih ya, sebagus apapun hardscape, kalau plantingnya itu nggak maksimal gitu, nggak bisa menempatkan posisinya, ya jadi caur. Apa lagi nih? Ada lagi nggak yang mau lu tanyain? Ada sih. Apa? Biasanya nih kan berarti kan kalau alamatnya tinggal di mana Mas? Di Malang. Tinggal di Malang. Berarti kalau misalkan kontes kayak ke Jakarta, kayak gitu kan, kayak kemarin Cibinong, kayak gitu-gitu, itu nenteng-nenteng hardscape. Iya benar. Dari Malang, ditenteng-tenteng tuh hardscape. Iya, dari Malang ke sini, ntar pulang lagi juga. Biasanya malah berangkatnya lebih sedikit daripada setelah selesai kontes. Malah bawa lebih banyak. Bawanya lebih banyak biasanya. Kalau habis selesai. Iya. Tapi yang biaya lakunya itu di sini ada yang di sini. Di Malang juga ada. Di Malang juga ada. Biasanya waktunya tuh berapa hari gitu? Apa langsung gitu? Maksudnya? Lakunya gitu? Enggak, nunggu. Ada yang langsung, ada yang nunggu. Bahkan ada yang mungkin duluan. Iya. Jadi wah ini nanti gue dijual, gue ke saya. Range harganya biasanya rata-rata tuh kalau jual ini kan kalau kayak gini berarti kan tank kontes nih ya. Berarti kan harganya beda sama pasaran gitu loh. Range-nya tuh berapa? Lu kurang lengkap tuh. Apa? Tank kontes yang juara. Iya. Jadi range harganya tuh berapa? Bos guys. Tank juara ya kan? Kalau saya sendiri habis kontes kan misalkan saya menang nih, kan udah dapat bonus. Jadi biasanya yang saya jual hasilnya itu biasanya
nggak terlalu mahal juga. Kadang juga biasanya temen yang bantu jual sih. Oh, jadi bagi-bagi aja lah. Iya, bagi-bagi. Mungkin itu kuncinya guys. Iya, jadi Jangan pelit-pelit. berbagi. Iya. Pokoknya gua yang jualin, biarin gua yang untung. Besok kan di Magelang nih, nanti ya bisalah marketing. Pokoknya kalau kalian mau lihat hasil kontesnya dari Mas Demun ini atau biasa disebut dengan Mas Tri RDX, kalian bisa langsung follow Instagramnya ya. Apa Mas Instagramnya? Kalau pokoknya RDX Aquatic, kalau yang pribadi Demun 3. Demun 3. Itu kan bener. Demun 3 itu bisa dilihat ya hasil kontes itu pasti ada di ada. postingan situ ya. Pasti Ada. buat referensi buat Oke. inspirasi kayak gitu kan. Jadinya kita lihat lu daripada lu ngomong dulu, kita lihat dulu nih. Iya, Oh, kita Sampai kelar, Iya. baru kita hancurkan lagi. hancurkan. Kita komen. Iya, siap. Gimana? Jadi Sebenarnya bos gua ngomong kayak gitu biar gua cepet balik ke proyek. Tunggu. jadi kita sambil kita tunggu prosesnya, sambil kita lihat juga nih Mas Tri nih gimana hasilnya nanti. Iya. Ini ntar hardscape kita syuting semua prosesnya, terus pas planting di Magelang juga kita syuting eksklusif. Eksklusif di channel Aqua Air Indonesia. Oh air. Ya, udah. Gua Ais. Gua Anita. Dan gua Itu siapa? Kenal Singa Prakoso. Wah, sama bos gua nih, Singa Prakoso. Ya, dengan terus Tri RDX. Mas Tri RDX Ntar kita- juara bertahan Indonesia. Ya, sekarang kita pamit dulu, ntar kita balik lagi pas planting. Ya. Bye-bye guys. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. Nah, ini nih. Aduh, gua jadi melihatnya udah terkejut, boys. Terkejut kenapa? Guys, jadinya pas di sana tuh baru hardscape-nya baru muter-muter apa, ya biasa aja kan. Jadinya wah, luar biasa. gila sih emang sih. Gila ini. Gila. Bingung guys. Bingung gua. Bagaimana nih, Bang? Gua mau bikin kayak begini, Bang. Ajarin dong, Bang. Privat deh, Bang. Bisa kalau privat bisa. Bisa. Iya. Menerima privat juga. Oh, kalian yang mau belajar bisa private sama RDX langsung. Langsung di DM aja langsung nih. Nah, bener. Cuma ini Gi, kayaknya ada perubahan ini sama hardscape yang dibikin di toko kemarin. Benar. Ukurannya juga berubah. Bisa dijelasin gak Bang, gimana Bang perubahannya Bang? Oke, jadi untuk yang hardscape yang kemarin di Baju Tuku itu sebenarnya kan buat kontes Magelang. Berhubung kondisi saya langsung ngedrop, jadi langsung kena sakit ya. Kurang lebih 1 minggu mungkin di sana. Jadinya untuk yang di Magelang kita cancel dulu, kita tunda dulu lah, bukan dikasih dulu, tunda dulu. Nah untuk yang sekarang ini lagi kontes di Solo di Batik 2. Ini dengan ukuran juga yang berbeda.
ukurannya 60 cm kali 35 kali 30 dengan style yang masih tetap sama, yaitu kayu miring, kayu rubuh. Pohon. Dengan tetap pohon tua ya. Jadi semenjak RDX ini bikin tema kayak gini, Ya. itu tuh banyak orang-orang kontes lain, peserta-peserta kontes lain yang bikin tema yang mirip. Ya. Iya. Nah, cuma kelebihannya RDX ini satu, Apa? dia kalau planting bisa kelihatan natural banget. Betul itu. Nah, itu triknya gimana itu? Kalau untuk masalah planting sebenarnya gimana ya? Itu imajinasi sih. Oh, imajinasi. Mungkin dari kita sering lihat gambar atau lihat alam yang asli kan, ya itu yang kita contoh gitu, yang kita tiru. Jadi biar nggak terlalu kayak buatan lah gitu. Ini belum ada pengumuman nih. Belum ada pengumuman. Yakin gue juara. Seriusan. Ya semoga saja. Saya juga belum tahu juga sih. Ya. Semoga saja. Semoga saja. Dan untuk mungkin untuk nextnya mungkin akan berubah stylenya. Berubah. Ya semoga saja. Masih cari feeling dulu yang pas. Oh. Kayaknya dia mau bertapa dulu ke hutan. Ya bisa. Cari inspirasi. Ini masih Udah. dukunnya udah habis soalnya. Wah, udah habis. Udah selesai kontrak. Apa lagi, Ki? Lu mau nanya apa lagi? Gua udah nggak bisa berkata apa-apa. Lu keren banget lu, brother. Emang dari awal bikin lu bangsat. emang dari awal bikin sampai jadinya Iya. Luar biasa. luar biasa. Excellent. Ini lu kan belum ada kontes internasional udah belum? Belum, rencananya tahun ini. Tahun ini. Oh. Tahun ini insya Allah ikut. Serem ini. RDX sudah mendominasi nasional, mau masuk internasional. Semoga saja cocok. Kasih paham ini. Kasih paham ini. Aduh. Luar biasa. Ini konten gue disabotase. Harusnya gua sama Dino di sini. Lu pada ngapain di sini? Nah, Brengsek lu. jadi begini, Bang. Jadi gimana urusannya? Berhubung nih. Berhubung begini nih. Jadinya nih berhubung. Ini nih. Apa Ini Bang? sabotase gue Bang, berhubung sekarang kita subscribernya muda-muda. Muda-muda. Dan lu kemarin ada orang yang komen wanita-wanita muda. Wih, Bang Gigi hebat. Salah. Hebat. Jadi yang kita pengen. Jadi kita pengen. Sabotase nih. Oh, iya. Lu doang. Iya. Iya, bener. Waduh, gua kapan ini? Waduh, Dapat bener-bener wanita-wanita yang enggak. cantik-cantik. Enggak. Oke guys, itu aja Menurut lu guys. gimana Bang ini, Bang? Wus. Lu belum komen. Gua ini kalau menurut gua yang gua tahu dari RDE kan, gua tahu dari RDE kan konsepnya dari dulu kayak gini nih. Itu tapi juara terus. Sampai berapa, Bang? Banyak 11. 11. Kalau ini 12. Itu konsep yang sama, tapi bedanya cuman penempatannya aja. Beberapa yang beda tuh cuman penempatannya aja, tapi gokil banget. Gokil RDE. Belum terkalahkan. Ya udah. Oke guys, thank you udah nonton Aku Air Indonesia. Terima kasih ke Mas Tri Terima RDX sudah kasih. bagi tips-tips sama kita. Kalau kalian yang masih pemula atau yang udah senior belum juara, bisa ambil tips dari Bang RDX. Langsung DM privat sama RDX. Orangnya nice. kayak gitu mulu. Gua Gigi. Guys, Tri ADX. Aku Air untuk Indonesia. Happy stepping. Stepping.